Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nulia Kobisalsia, NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ketiga yang berjudul Pengertian Hukum Pidana yang dibimbing oleh Bu Profesor Haji Heni. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yang pertama adalah dari segi sosio-yuridis. Hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP, menggunakan istilah tindak pidana yang digunakan di Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TP Ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang TP Narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TP Korupsi. Dan masih banyak hal lainnya. Istilah tindak pidana atau pengertian yuridis atau pengertian hukum yang berbeda dengan kejahatan harus berhati-hati. Dengan tindak kejahatan dan tindak pidana adalah hal yang berbeda. Kalau berbicara kejahatan, maka itu apa yang dimaksud buku 2 di KUHP. Kemudian istilah lainnya adalah mono yang artinya satu atau disatukan perbuatan pidana, dan tindak pidana itu adalah hal yang berbeda. Yang membuat terjemahan KUHP itu sendiri adalah Mulyatno. Untuk apa perbedaan ini? Yang pertama adalah untuk perluasan wawasan. Yang kedua adalah agar tindak pidana atau hukum pidana ini dipandang lebih tinggi. Pengertian tindak pidana menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat dilihat dari isinya, yang terdiri dari yang pertama adalah perbuatan pidana, criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut dengan monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur yang memberatkan. Dan yang kelima, unsur tambahan yang menentukan TP. Unsur subjektif yang pertama adalah kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau forenemen. Yang keempat, maksud atau augment dengan rencana terlebih dahulu atau made for birds ready. Dan yang kelima adalah perasaan takut atau fresh. Unsur ini tidak selalu harus ada di dalam rumusan delik. Mungkin saja ada hanya satu atau dua, mungkin saja terperinci secara jelas, mungkin saja atau implisit. Unsur yang terdapat dalam diri pelaku yang pertama adalah kesengajaan atau bahasa Latinnya adalah dolus atau bahasa Belandanya adalah opset. Yang kedua, niat. Memiliki pengertian yang luas terdiri dari yang pertama adalah bagian delik atau bestandelen van het delict, meliputi terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau free spark. Elemen atau unsur delik, elemen pen delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya
terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvolging. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana yang pertama adalah hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362.372.378 KUHP. Subjek tindak pidana yang pertama hanya manusia untuk TP umum. Yang kedua adalah manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama menurut KUHP, kejahatan yang berada di buku 2, pasal 104 hingga pasal 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran atau overtradingen, buku 3, pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Menurut doktrin ada beberapa. Yang pertama, delik formil dan delik material. Yang kedua, delik komisionis. Yang ketiga, delik dulus atau delik culpa. Yang keempat, delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima, delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam, delik politik dan delik umum. Yang ketujuh, delik khusus dan delik umum. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.